Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan saya sendiri Sinda Lestari bersama teman saya Lia Dianti akan memaparkan materi dalam buku Bahasa Arab kelas 10 pada semester ganjil berbasis kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, visi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan dari kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Karakteristik dari kurikulum 2013, yang pertama, pengembangan kompetensi berimbang. Maksudnya, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, kontekstualisasi. Masa ada bisa dipotong-potong nih? Bisa sih, cuma susah. Ini udah lanjut. Soalnya apa? Agak sulit. Kedua, kontekstualisasi sekolah. Menempatkan ulang. Udah kamu. Kedua, kontekstualisasi sekolah. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, fleksibilitas waktu. Memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, kompetensi yang rinci. Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kelima, kompetensi inti sebagai unsur pengorganisasi. Mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kemudian yang keenam, akumulatif, saling memperkuat dan saling memperkaya. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan saling memperkaya antar mata pelajaran dan antar jenjang pendidikan. Kurikulum 2013 dibangun atas asas filosofis, sosiologis, psikodagogis, teoritis, dan yuridis. Kompetensi inti yang dituju dalam kurikulum 2013 ada 4. Yang pertama, kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti pengetahuan. Dan yang keempat, kompetensi inti keterampilan. Berikut dipaparkan buku panduan ataupun buku pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar berbasis kurikulum 2013 pada kelas 10. Di dalam buku tersebut memuat 6 bab yang kemudian dibagi menjadi 2 semester, pada semester ganjil dan semester genap. Adapun materi-materi pada semester ganjil terdiri dari 3 bab. Yang pertama, pada bab 1 mencakup al-bayanat asy-syakhsiyah, dan pada bab kedua mencakup al-marafiqul ammah fil madrasati, dan pada bab 3 mencakup al-hayatu fil usrati wa fi sakanit balad. Sekarang kita lanjut ke materi kegiatan belajar mengajar dalam buku Bahasa Arab kelas 10 semester ganjil yang berbasis kurikulum 2013. Materinya terdiri dari apa saja ya? Yang pertama, al-babul awal, al-bayanat asy-syakhsi. Al-babul tsani, al-marafiqul ammah fil madrasati. Al-babul tsalits, al-hayatu fil usrati wa fis sakanat. Sekarang kita masuk ke kompetensi inti. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, peduli,
Yang dimaksud dengan peduli di sini itu gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan maupun menggunakan metode yang sesuai dengan kaidah keilmuannya. Al-Babul Awal, Al-Bayanatus Sosial. Kompetensi dasarnya yang pertama, mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Yang kedua, menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. Yang ketiga, memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap yang terkait dengan topik Al-Bayanatus Sosial yang mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan dan struktur teks. An-nakirah wal ma'rifah bi al wa dhamair wal idhafah bi ma'na alam. Yang keempat, mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topik Al-Bayanatus Sosial dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan nakirah dan ma'rifat bilam wa dhamair wal idhafah bi ma'na alam. Sekarang kita masuk ke indikator pembelajarannya. Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan Al-Bayanatus Sosial, menerapkan percakapan terkait topik Al-Bayanatus Sosial, menerangkan isi teks bacaan yang terkait dengan topik Al-Bayanatus Sosial, dan menyusun teks tulis yang berkaitan dengan Al-Bayanatus Sosial. Tujuan pembelajarannya, setelah kita mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, mengikuti bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang terkait dengan topik Al-Bayanatus Sosial. Al-Babusani, yang pertama, Al-Babusani tentang Al-Marafiqul Ammah fil Madrasah. Sekarang kita masuk ke kompetensi inti dasar dari Al-Marafiqul Ammah fil Madrasah. Yang pertama, mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Yang kedua, menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. Yang ketiga, memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi cara pemberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap yang terkait dengan topik Al-Marafiqul Ammah fil Madrasah, mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan dan struktur teks Al-Mubtada wal Khobar atau sifat. Yang keempat, mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan,
dan tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topik al-marafiqul 'ammah fil madrasah dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan al-mubtada wal khabar sifatnya. Sekarang indikator dari pembelajaran bab yang kedua ini menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan al-marafiqul 'ammah fil madrasah. Menerangkan isi teks bacaan yang terkait dengan topik al-marafiqul 'ammah fil madrasah. Menerapkan percakapan terkait topik al-marafiqul 'ammah fil madrasah. Dan yang terakhir, menyusun teks tulis yang terkait dengan al-marafiqul 'ammah fil madrasah. Tujuan pembelajaran dari bab yang kedua ini adalah menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik al-marafiqul 'ammah fil madrasah. Al-bab tsani al-hayatu fil usrati wa fis sakan. Jadi, kompetensi dasar dari al-bab tsani atau bab 3 ini yang pertama, mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Yang kedua, menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. Yang ketiga, memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi cara memberitahu, dan menanyakan tentang fakta, perasaan, dan sikap yang terkait dengan al-hayatu fil usrati wa fis sakanatullah. Mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan dan struktur teks yang terkait dengan an-nakirah wal ma'rifah bi al wa dhamair wal idhafah bi ma'na al-lam. Yang keempat, mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan, dan sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topik al-hayatu fil usrati wa fis sakanatullah dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan al-mubtada, dhamair, wal khabar, al-fi'l mudhari'. Indikator dari bab 3 ini menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan al-hayatu fil usrah wa fis sakanatullah. Menerangkan isi teks bacaan yang terkait dengan topik al-hayatu fil usrati wa fis sakanatullah. Menerapkan percakapan terkait topik al-hayatu fil usrati wa fis sakanatullah dan menyusun teks tulis yang berkaitan dengan al-hayatu fil usrati wa fis sakanatullah. Tujuannya untuk menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik al-hayatu fil usrati wa fis sakanatullah. Jadi, itulah pembahasan dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.